Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah komunitas pelestarian warisan dunia meminta 5 orang tim arkeolog untuk melakukan ekspedisi dan menyelidiki Jerunei tua di dalam hutan. Ternyata Jerunei itu memiliki sejarah yang kelam hingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke area tersebut. Dan ternyata hal mengerikan itu pula yang dialami kelima tim tersebut hingga mengancam nyawa mereka. Nah, sejarah apa yang tersimpan sebenarnya? Yuk langsung kita cari tahu di alur cerita Sumpahan Jerunei, aka Curse of the Totem 2023 selengkapnya. Kisah Jerunei ini terinspirasi dari budaya suku Melano Eliko Sarawak pada abad ke-13. Jerunei bukan menceritakan tentang meninggalnya satu nyawa, melainkan 3 nyawa. Selain penguburan seorang bangsawan yang meninggal, seorang budak pria akan dilempar ke dalam lubang untuk dijadikan pilar hidup bagi Jerunei. Selain budak pria, seorang budak wanita yang dipilih mendiang bangsawan itu akan diikat di puncak Jerunei. Wanita itu akan dibiarkan kelaparan dan kehausan hingga ia mati. Kemurkaan para jiwa yang dikorbankan memunculkan kutukan Jerunei yang mengerikan. Pada suatu hari, sebuah komunitas pelestarian warisan dunia mengirim sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Suraya Abdullah untuk menyelidiki Jerunei yang disembunyikan oleh ahli warisnya. Saat menyelidiki, Suraya dan timnya menjadi korban dari amukan para roh di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, kita diperkenalkan dengan Arjuna, Bi, dan Ana. Arjuna saat itu sedang menggambarkan burung hantu, kelelawar, dan ular. Arjuna bilang, suku Melanau percaya kalau hewan-hewan itu merupakan pembawa petaka. Saat mereka mengobrol, Dr. Sani datang. Bi kemudian menemani Sani dan meminta izin untuk melakukan ekspedisi dan menyelidiki tentang Jerunei untuk komunitas pelestarian warisan dunia. Bi ingin mengajak Sani karena ia merupakan pakar arkeologi. Namun Sani tidak tertarik karena merasa itu buang waktu saja. Setelah itu, Bi, Arjuna, dan Hana pun pergi untuk menyelidiki Jerunei tersebut. Karena Sani tidak ikut, Arjuna lah yang menjadi pemimpin ekspedisi. Mereka juga membawa seseorang pencari hantu bernama Tommy. Saat sedang mengarungi sungai, Bi melihat pantulan air. Ia seperti melihat ada seseorang di atas sebuah tugu kayu. Namun saat melihatnya langsung, yang ada hanya ranting pohon saja. Suku Melanau sepertinya tidak menyukai kehadiran Bi dan yang lainnya, karena dirasa mereka akan mengusik tradisi leluhur suku Melanau. Mereka bertanya pada orang sekitar di mana rumah kepala desa. Namun semua warga di sana mengabaikan mereka. Bi memasuki sebuah gubuk dan mencari orang di sana untuk bertanya. Nenek itu bernama Nula. Nula bilang kalau mereka tidak diterima di sini. Bi pun keluar dari gubuk dan menemui temannya yang lain. Dari kejauhan, kepala desa memanggil mereka dan mengajak mereka ke rumahnya. Nasib baik kamu tak jalan sumpah tau. Kepala desa itu bernama Madui. Madui menjelaskan kalau Nula itu tidak waras. Ayahnya dulu merupakan seorang dukun yang menghilang saat Nula masih kecil. Warga di sini beranggapan kalau Nula terlahir dari mantra, dan ia mewarisi mantra jahat ayahnya. Sesampainya di rumah Madui, mereka terkejut karena Sani sudah ada di sana. Madui mengajak mereka untuk makan siang di rumahnya. Dia berterima kasih kepada mereka karena ingin menjadikan Jerunei sebagai situs warisan dunia. Setelah selesai makan, Bi menemui Madui. Ia bertanya tentang kabar tim yang menghilang sebelumnya. Namun Madui belum mendapatkan kabar tentang mereka. Bi pun memberikan sejumlah uang pada Madui. Ia ingin agar Madui memperluas pencarian mereka dan tidak perlu khawatir soal biayanya. Bi merasa bertanggung jawab atas hilangnya tim sebelumnya. Setelah itu, Bi pun pergi ke halaman. Ketika itu dia melihat seorang gadis yang memanggilnya. Bi mengikuti gadis itu hingga ke tepi sungai. Gadis itu tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dia menunjukkan seekor capung kepada Bi, kemudian pergi. Di sisi lain, Sani dan yang lainnya bersiap masuk ke hutan untuk mencari Jerunei. Namun Madui tidak bisa ikut karena itu akan melanggar adat leluhur. Sementara itu di tepi sungai, gadis yang dilihat Bi tadi tiba-tiba melompat ke sungai. Bi pun segera melompat untuk menyelamatkan gadis itu. Saat ingin menyelamatkannya, ada sesuatu yang menarik Bi dari dalam sungai.
Ternyata itu hanya halusinasi Bi saja. Arjuna pun datang dan mengajak Bi untuk berkumpul dengan yang lain. Saat akan pergi ke hutan dengan teman-temannya, Bi kembali melihat gadis itu. Bi memanggil Hana dan ingin menunjukkan gadis tersebut, namun gadis itu menghilang. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke hutan. Di dalam hutan, mereka menemukan sebuah rumah. Itu ternyata merupakan markas tim sebelumnya yang menghilang. Sunny melihat beberapa buku catatan di atas meja. Di sisi lain, Nula sedang membaca mantra. Ia ingin melindungi rumah di dalam hutan itu dari mata laut. Kembali ke rumah di hutan, Tommy sedang mengambil video di rumah itu. Rumah itu dulunya merupakan milik seorang pemburu kepala. Tengkorak-tengkorak hasil buruannya digantungkan di rumah itu. Namun setelah badai, seluruh tengkorak menghilang dan semua penghuni rumah ini tewas. Warga di sana meyakini kalau tengkorak-tengkorak itu menjadi jahat dan membalas dendam pada seluruh keluarga pemilik rumah ini. Arjun pun datang dan bertanya, kenapa Tommy belum menyalakan generatornya. Karena belum dinyalakan, Arjuna pun pergi menyalakannya sendiri. Arjuna kemudian menghidupkan generator dan lampu pun mulai menyala di rumah itu. Di sisi lain, Bi sedang mandi. Saat itu, ia seperti mendengar sesuatu. Namun ia mengabaikannya dan segera menyelesaikan mandinya. Saat keluar dari kamar mandi, ada Tommy di depan pintu. Bi segera pergi karena merasa terganggu dengan Tommy. Kemudian, Tommy pun ingin mandi. Namun karena airnya dingin, ia hanya mencuci muka saja. Malam itu, Sunny membaca salah satu buku yang ia temukan di meja tadi. Buku itu adalah catatan yang dibuat oleh Suraya. Suraya menulis, orang yang dikorbankan di Jurune akan terikat pada tuan dan keturunannya selamanya. Ikatannya tidak akan luntur. Namun tulisan di kalimat setelahnya terkoyak. Sementara itu, Tommy pergi keluar dan ingin mencari hantu dengan menggunakan alatnya sambil merekam. Alatnya tiba-tiba menyala. Tommy pun merekam alatnya yang menyala dan mengatakan kalau ada arwah di sekitar sini. Padahal Tommy berbohong. Dia sengaja mendekatkan jarinya agar alat itu menyala. Setelah merekam itu, Tommy pun kembali ke rumah dan tidur. Saat sedang tidur, Sunny bermimpi tentang Suraya. Ternyata Suraya merupakan istri Sunny. Dalam mimpi, Sunny meminta maaf karena merasa bukan sebagai suami yang baik. Sunny bertanya tentang catatan yang terkoyak itu. Suraya bilang catatan itu merupakan kunci segalanya. Kemudian Suraya meminta Sunny untuk segera pergi. Sunny pun terbangun dari tidurnya. Di sisi lain, Hana terbangun dan ingin buang air kecil. Ia mencoba membangunkan Bi untuk menemaninya ke toilet. Ternyata itu hanya mimpi Hana saja. Bi meminta Hana menemaninya ke toilet. Saat menuruni tangga, Hana yang bersembunyi di bawah tangga menarik kaki Bi. Hana bilang yang bersama Bi barusan bukan dirinya. Bi bangun dan tiba-tiba berada di hutan. Hana juga sama, namun Hana terjebak di dalam lumpur hisap. Hana pun berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, Sunny, Arjuna, dan Tommy menemukan Bi dan Hana di hutan. Hana menangis karena ketakutan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah tersebut untuk berkemas. Hana mengira mereka akan kembali. Namun Sunny bilang kalau mereka akan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Jerune. Hana yang merasa ini sudah tidak benar, tidak ingin melanjutkan perjalanan. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah kepala desa sendirian. Sunny dan yang lainnya pun akhirnya tiba di sebuah Jerune. Di sekitar situ, Sunny melihat tenda tempat Suraya dan timnya meneliti sebelumnya. Sunny bilang seharusnya ada sungai di sebelah Jerune ini. Namun seiring berjalannya waktu, sungai itu berpindah. Dan dari kajian, sungai di sekitar sini bergerak maksimal 1,8 meter per tahun. Sehingga dapat disimpulkan kalau Jerune ini berusia sekitar 833 tahun dan ini merupakan Jerune tertua di dunia. Arjuna ingin mengambil sampel Jerune dan menelitinya.
Namun Bi keberatan, karena ia telah berjanji pada Dewan Adat Istiadat setempat untuk tidak mengusik situs warisan ini. Di sisi lain, Hana masih berjalan menyusuri hutan. Namun anehnya, ia malah sampai ke lokasi Jerunei, tempat bidan yang lainnya berada. Hana yang ketakutan pun ingin mengajak mereka kembali. Bi bilang setelah pekerjaan mereka selesai, mereka akan segera kembali. Hana penasaran, dia ingin melihat ke dalam lubang yang ada pada Jerunei itu. Hana pun berteriak ketakutan. Ia bilang ada wajah menyeramkan di dalam lubang tersebut. Tommy yang memeriksa lubang itu hanya menemukan kelelawar saja. Ketika yang lainnya tidak melihat, Arjuna secara diam-diam mencungkil bagian Jerunei untuk diteliti. Di sisi lain, Nula sedang melakukan ritual dengan menggunakan beberapa boneka kayu. Kembali ke hutan, cuaca di sana tiba-tiba gelap dan angin bertiup kencang. Bi yang berada di sekitar situ mendengar ada suara dari dalam Jerunei tersebut. Ia pun memeriksa Jerunei itu. Karena merasa tidak ada yang aneh, Bi pun ingin kembali. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan membuat kakinya terperosok ke dalam Jerunei. Bi tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang gadis yang ia lihat sebelumnya. Gadis itu bernama Matalau. Matalau merupakan seorang budak perempuan. Kepala desa bernama Gebuang Ulau menemukan Matalau ketika masih bayi, kemudian mengangkatnya menjadi anak. Sebelum Gebuang Ulau wafat, ia berpesan pada putra kandungnya untuk menjaga Matalau dan memastikan ia hidup bebas. Setelah itu, Bi pun kembali sadar. Sementara itu, Arjuna sedang kerasukan. Ketika sedang menggambar Jerunei, pensil Arjuna patah. Ia merawat pensilnya dengan menggunakan pisau. Bi dan Sani datang dan melihat Arjuna yang bertingkah aneh. Sani menamparnya dan Arjuna pun sadar. Arjuna melihat jarinya sudah hancur. Ia pun menjerit kesakitan. Bi tampak aneh saat itu. Setelah mengobati luka Arjuna, mereka pun ingin kembali ke rumah Madui. Arjuna mendekati Jerunei yang dalam posisi miring itu. Tiba-tiba Jerunei itu jatuh dan menimpa kakinya. Hana melihat ke dalam sebuah lubang di Jerunei itu. Hana yang ketakutan pun berlari masuk ke dalam hutan. Tommy kemudian mengejar Hana. Sementara Sani berusaha untuk membebaskan Arjuna yang tertimpa Jerunei. Ketika Sani berhasil menggeser Jerunei itu, Arjuna melihat tulang kakinya telah bergeser. Di sisi lain, Tommy yang mengejar Hana ke hutan malah tersesat. Sementara itu, Sani mencoba meluruskan kembali kaki Arjuna yang tulangnya bergeser dan mengikat kakinya. Hana pun akhirnya sampai di desa. Saat mencari bantuan, Hana melihat Nula sedang melakukan ritual. Nula sadar kalau ada yang memperhatikannya. Dia keluar dan memeriksanya. Hana segera bersembunyi agar tidak ketahuan. Tapi saat Hana ingin pergi, kakinya malah tertusuk paku. Kemudian Madui datang dan membawa ke rumahnya untuk diobati. Saat sedang mengobati lukanya, Madui melirik tubuh Hana. Sepertinya ia tertarik pada Hana. Setelah mengobatinya, Madui pun pergi. Beberapa saat setelah itu, Hana mencari charger untuk ponselnya yang mati. Tanpa sengaja, Hana menemukan sebuah kotak yang berisi surat tanah hutan itu, 2 unit ponsel, dan kamera tim penelitian. Hana memutar isi rekaman kamera itu dan melihat apa yang terjadi pada Suraya dan timnya. Madui memergokinya sedang melihat rekaman itu. Ternyata Madui tahu tentang menghilangnya Suraya dan timnya di hutan. Namun ia sengaja menyembunyikan itu karena ingin menjual tanah warisan ini. Hana kemudian berlari sambil membawa kamera itu. Madui mengejarnya. Saat itu, Nula melihat kalau Madui sedang mengejar Hana. Di sisi lain, Sani ingin membawa Arjuna ke markas yang sebelumnya merupakan base camp Suraya. Dalam perjalanan, Sani tidak sadar kalau Bi sudah tertinggal di belakang. Saat melewati sebuah jembatan, Sani dan Arjuna melihat seekor ular. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Tommy yang tersesat di hutan malah menemukan jasad Suraya dan timnya yang tertimbun dedaunan. Saat sedang merekam jasad-jasad itu, tiba-tiba jasadnya menghilang. Tommy ketakutan dan tanpa sengaja terperosok ke dalam lembah.
Di sisi lain, Arjuna mulai khawatir karena ia telah melewati kelelawar dan ular, dan itu adalah pertanda malapetaka. Sunny kemudian kembali masuk ke hutan untuk mencari Bee. Sementara itu, Tommy yang sedang berlari di hutan bertemu dengan Bee. Tommy pun memeluk Bee. Saat Sunny sedang mencari Bee di hutan, ia malah menemukan jasad Tommy. Sunny juga menemukan jasad istrinya Suraya di sana. Ternyata alasan sebenarnya Sunny ikut dalam ekspedisi ini adalah untuk mencari istrinya. Tidak jauh dari situ, Sunny melihat Bee. Di sisi lain, Madui berhasil menangkap Hana dan memperkosanya. Kembali ke Sunny. Saat Sunny sedang mengejar Bee, Sunny melihat seekor burung hantu. Dan di sekitar situ juga, ia menemukan Bee. Bee mendapat penglihatan tentang Madui yang sedang memperkosa Hana. Bee pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Madui yang telah memperkosa Hana menusuknya dengan pisau. Saat Madui akan pergi, Bee yang kerasukan pun menemukannya. Sunny pun datang dan mencoba menghentikan Bee, namun Bee mengabaikannya. Bee kemudian merubah Jurunei yang sudah tua itu menjadi seperti baru dan melemparkan Madui ke dalam lubang bekas Jurunei. Tiba-tiba para roh muncul dan berkumpulan di sebuah rumah tua di sekitar situ. Setelah itu, mereka semua mendapatkan penglihatan tentang masa lalu, di mana saat itu, kepala desa Gebuang Ulau telah wafat. Setelah itu, seorang budak laki-laki dimasukkan ke dalam lubang dan dijadikan pilar hidup untuk Jurunei. Setelah Jurunei dimasukkan ke dalam lubang, seorang budak perempuan pun dibawa untuk diikat di Jurunei. Namun tiba-tiba, pemimpin adat malah meminta Matalau untuk diikat di Jurunei dan dikorbankan, karena itu adalah permintaan kepala desa. Matalau bilang kalau wasiatnya adalah agar dia tidak dianggap budak dan dibebaskan, bukan dijadikan korban. Ternyata putra kepala desa telah merencanakan ini untuk menyingkirkan Matalau. Matalau pun akhirnya diikat di Jurunei. Matalau menghabiskan sisa hidupnya di sana. Saking laparnya, capung yang menginggap di mulutnya pun pernah ia makan. Dan sebelum kematiannya, Matalau mengutuk putra kepala desa, di mana tak akan ada satupun putra mereka di generasi berikutnya akan selamat. Setelah itu, Madui dan Sunny pun kembali sadar. Madui kemudian melemparkan pisau ke dalam lubang Jurunei. Di sisi lain, Nula masih terus melakukan ritualnya. Di base camp, Arjuna menemukan robekan catatan Suraya. Di sisi lain, Nula sedang bergegas menuju ke Jurunei untuk membantu Sunny dan yang lainnya. Kembali ke hutan. Ternyata, Madui merupakan generasi dari putra Gebuang Ulau. Dan seperti sumpah Matalau, ia tidak akan membiarkan generasi putra Gebuang Ulau selamat. Sunny meminta agar Bee melepaskannya. Bee menjelaskan ke Sunny kalau Madui telah menusuk Hana serta membiarkan Suraya membusuk di hutan. Setelah itu, Bee mulai sadar walaupun tidak sepenuhnya. Bee meminta agar Sunny segera pergi. Namun Sunny mengambil sekop dan ingin membunuh Madui. Madui bilang kalau dia melihat Suraya sekarat dan mati di hadapannya. Namun Sunny tidak merasa bersalah karena tanah ini miliknya dan tidak ada seorang pun yang boleh pergi hidup-hidup dari sini. Arjuna pun datang dan mengatakan isi dari robekan catatan Suraya. Isi keseluruhannya adalah ikatan tidak akan luntur selama ada keturunannya. Bee yang masih dalam keadaan setengah sadar meminta mereka semua pergi. Namun Sunny membantu Bee berdiri dan ingin membawanya.
Bi yang kembali kerasukan melihat Madui yang mendekati Jerunei. Madui kemudian mengambil pisau yang ia lempar tadi dan menusuk Jerunei. Roh Matalau kemudian datang dari atas Jerunei dan ingin menyerang Madui. Namun Madui mengancamnya dengan menusuk Jerunei. Madui memerintahkan Matalau untuk membunuh Sani dan yang lainnya. Karena tidak punya pilihan lagi, Matalau terpaksa menarik Bi dan Arjuna dan menggantung mereka di Jerunei. Nula pun akhirnya tiba di Jerunei. Nula bilang ke Sani kalau Matalau harus mengikuti perintah tuannya karena kekuatannya tergantung di Jerunei. Arwah Matalau tidak akan tenang selama keturunannya masih hidup. Bi dan Arjuna pun mulai tertimbun di dalam Jerunei. Setelah Madui tewas, Bi dan Arjuna pun terbebas. Mereka melihat arwah Matalau yang bahagia dan pergi dengan damai. Sembilan bulan kemudian, Jerunei itu pun telah resmi menjadi sebuah situs warisan dunia. Saat peresmian Jerunei, Bi dan Arjuna seperti mendengar suara teriakan wanita. Suara itu berasal dari dalam hutan. Ternyata Hana masih hidup. Hana sedang bersalin, dan itu merupakan anak dari Madui yang memperkosanya dulu. Anak itu merupakan keturunan terakhir dari generasi putra Gebuang Ulau. Dan itu berarti kutukan ini belum selesai. Nah guys, itu tadi alur cerita Sumpahan Jerunei 2023 selengkapnya. Sebuah film dari Malaysia yang terinspirasi dari budaya suku Melanau di Sarawak pada abad ke-13. Nah, berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.